Indeks harga saham gabungan akhirnya menyentuh level 6.000. Pada penutupan perdagangan 14 Desember 2020, IHSG berhasil ditutup menguat 1,25% ke level 6.012,52. IHSG berhasil menguat ke level tertingginya sejak Februari 2020 sebab sejak pandemi COVID-19 masuk ke tanah air, IHSG harus terjebak di bawah level 6.000 dan bahkan anjlok hingga ke level 3.900-an. Sentimen positif dari vaksin COVID-19 membuat investor optimistis masuk ke aset berisiko. Inggris dan Amerika Serikat yang memulai vaksinasi COVID-19 di bulan Desember membuat pasar saham di dunia, termasuk Indonesia, kembali bergairah. Meski Indonesia dilanda pandemi COVID-19, namun bursa saham di tanah air masih menjadi andalan untuk mencari pendanaan korporasi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Husen mengatakan, Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa yang kedatangan emiten baru paling banyak di kawasan ASEAN. Hingga November 2020, setidaknya 46 perusahaan yang menghimpun pendanaan melalui pasar modal, jumlah ini terbanyak dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memimpin dengan jumlah emiten baru di atas 40 perusahaan, disusul Thailand dengan 23 emiten baru, sedangkan bursa Malaysia, Singapura, Filipina tercatat masih di bawah 20 perusahaan baru. Sementara itu, menurut Deloitte, hingga pertengahan November 2020, sekitar 100 perusahaan melantai di bursa di kawasan ASEAN dengan perolehan dana 6,4 miliar dolar AS atau sekitar 90,16 triliun rupiah. Perolehan itu turun dibandingkan tahun lalu yang berhasil meraup dana 7,3 miliar dolar AS. Pemerintah terus menggelontorkan program perlindungan sosial melalui bantuan sosial di tahun depan. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono mengatakan Bansos masih akan menjadi penopang daya beli masyarakat. Meski begitu, alokasi anggaran Bansos di 2021 akan dipangkas sekitar 110 triliun rupiah dari anggaran tahun ini yang sebesar 203,9 triliun rupiah. Di tahun 2021, kartu sembako ditargetkan untuk 18,8 juta penerima, sedangkan program Keluarga Harapan akan menyasar 10 juta keluarga dan bansos tunai diperuntukkan bagi 9 juta kelompok penerima manfaat. Perlindungan sosial tahun depan juga akan ditujukan kepada siswa penerima bantuan program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta orang dan mahasiswa yang memperoleh kartu Indonesia Pintar Kuliah yang berjumlah 1,1 juta orang. Harga batubara thermal Newcastle masih melanjutkan rally. Harga kontrak futures Januari 2021 menyentuh level 82,5 dolar AS per tonnya. Posisi harga bahan bakar fosil ini berada di level tertingginya sejak Mei 2019. Sementara itu sejak awal 2020, harga batubara melesat 19,4%. Kenaikan harga batu bara terjadi bersamaan dengan kebijakan China yang mengurangi impor batu bara asal Australia, terutama untuk produsen baja dan perusahaan listrik di negeri Banda. Kebijakan pelarangan impor itu dampak ketegangan politik antara dua negara. Kondisi pasokan yang ketat membuat banyak pihak berspekulasi bahwa China akan melonggarkan kebijakan kuota impornya. China diprediksi lebih memilih pasokan batu bara dari Indonesia sebagai produsen alternatif. Sentimen positif lain yang turut mendongkrak harga batu bara adalah vaksin COVID-19, di mana Inggris merestui penggunaan vaksin buatan Pfizer dan Amerika Serikat yang segera melakukan vaksinasi. Regulator China akan memberikan denda kepada beberapa perusahaan teknologi di negeri tirai bambu itu. Alibaba Group, China Literature yang didukung oleh Tencent Holdings dan Shenzhen Hivebox akan dikenai denda 500.000 yuan atau setara 76.000 dolar AS karena tidak melaporkan keterangan yang benar sesuai dengan aturan persaingan usaha China. Otoritas Pasar Administrasi China menjatuhkan denda setelah meninjau kesepakatan oleh 3 perusahaan itu, termasuk langkah akuisisi bisnis. China telah berjanji untuk memperkuat pengawasan terhadap raksasa teknologi dengan alasan kekhawatiran monopoli. China juga khawatir perusahaan-perusahaan teknologi menyalahgunakan data dan melanggar hak konsumen.